Kalau mau motong sendiri boleh, motong di luar boleh. Mendingan motong di luar aja, biar tukang yang motong. Emang bagi filenya, nggak ada kulitnya, nggak ada sisiknya, itu nggak ada durinya ya. Ini saya ambil bagian sininya aja ya. Nih, saya ambil satu file aja. Ini kan ikannya kan, ini ikannya berapa gram kemarin tuh beli? 700 gram kalau nggak salah. Ini saya ambil filenya satu aja ya. Nih, tuh. Kalau saya seneng ngerjain gini. Ini pakai masuk ujung pisaunya aja ya. Tuh potongnya gini ya, gampang kan ya? Nggak kucuk hancur gitu ya. Oh. Ya, tuh. Ini udah jadi satu file ya. Kalau file kan biasa ya gini. Kita kan cari yang itu harus cakep lah bentuknya kan. Kalau di restoran di sana tuh di hotel apa di mana pasti ada orang yang tugasnya butcher ya. Dia tuh ngebersihin ikan. Nih kan. Jadi biar cakep. Nih durinya ya. Duri itu kan di sini doang. Agak sini. Itu kan. Kejauhan. Kenapa? Ini saya ambil durinya bagian tengahnya nih. Kalau misalnya ada penjepit, biasanya pakai penjepit sih emang. Cuma saya nggak pakai jepit, ini aja. Yang penting kena kok durinya. Tuh. Nih, saya gini aja, diraba-raba gini aja tuh. Ada nggak durinya gitu? Oh, pegang-pegang gini nggak ada. Soalnya kalau di restoran ya, nama di restoran kalau misalnya tamu udah makan, udah enak-enak, udah bayar mahal-mahal ya nggak, pas makan, celup, aduh ada gurih sekecil apapun rame itu. Jadi masalah, jadi heboh gitu. Nah ini kalau udah yakin, pilihnya yakin, nggak ada durinya tuh ya, udah satu porsi segini ya, cukup nih satu porsi segini aja ya. Ya, kurang lebih 100-120 gram lah satu porsi itu udah cukup. Ini kakap merah ya. Kalau teman-teman mau pakai kakap putih bebas. Ya. Ini di bagian luar ini biasanya dipotong tuh silang. Kalau silang gitu mau disilangin kayak mau dipotong nggak dipotong kayak nggak apa-apa. Ada yang mau dipotong bagi dua kayak terserah. Cuman kalau saya suka di ini. Ini saya tekuk ya. Nih. Saya tekuk. Ini saya silang aja di sini nih. Tuh. Maksudnya buat bikin tanda silang di bodinya tuh ya kan ada tanda silangnya tuh, dia ngebantu proses masaknya juga ntar. Nah ini saya ke sini ya udah jadi, ini mau saya bumbuin ya, satu porsi segini kurang lebih 120 graman gitu ya, udah cukup. Nah ini kalau misalnya mau dibumbuin, kalau ikan-ikan kayak gini masaknya jangan sampai dia itu lengket dengan pennya kan. Pennya make sure bagus, terusnya nggak lengket ya. Sayang kulitnya kalau hancur. Ini saya garamin ya, saya mau marinate dulu ya. Nih garamin aja ya. Garamin biasa lah gitu kan. Garamin. Kalau ikan fresh saya cenderung nggak saya lemonin, ikan laut ya. Soalnya dia udah namanya seger ya, nggak sempet di frozen. Dia nggak sempet di frozen, nggak ada proses frozenan itu nggak ada. Jadi menurut saya dia nggak perlu pakai lemon. Nggak semua harus pakai lemon, gitu. Nih, ya, oh, cakep ratingnya tuh, filenya. Ini saya kasih merica hitam. Kalau teman-teman sukanya merica putih bebas ya. Ini saya pakai merica hitam, ya, gitu. Kalau menurut teman-teman mau pakai merica putih silakan. Yang penting digaremin dua sisinya ya. Tuh. Oh. Ini biarin dulu. Kalau udah dimarinir gini, dibumbuin gini, jangan ditaruh kulkas. Nanti kita mau masak langsung kan. Kalau ditaruh kulkas, ntar dia dingin banget. Pas kita masak, matangnya lama. Atau enggak dalamnya ntar luarnya kita udah berwarna cakep, dalamnya mentah. Jadi mendingan begitu aja. Oke? Nih
jangan ditaruh kulkas, biarnya di sini ya. Nah, sekarang saya mau bikin ininya nih, mau ngerebus kentangnya. Pakai kentangnya, saya masak begini aja kentang, biarpun ada kulitnya saya tetap cuci. Jadi saya pas lagi masak tuh semua udah saya cuci, saya sikat gitu ya. Gitu. Ini saya nggak kupas, mau langsung aja. Nih, saya contohin ya. Nih, tuh, saya butuh 2, yang lebih harus sama nih. 3 ini, 3 biji. Nih, ini kentang ya, kentang gini doang ya. Kentang itu sebenarnya kulitnya itu nggak apa-apa dimakan ya. Kalau dicuci bersih, kita goreng segala macam, di bake, di oven segala macam ya. Kayak misalnya kita bikin toto veggie segala macam, kita potong sama kulitnya ya. Terusnya kita marinate pakai olive oil atau nggak minyak biasa, kasih bawang putih, chop bawang putih, kasih paprika powder gitu ya. Kasih rosemary dicop yang fresh, masukin, terusnya diaduk, terus dibakar. Ada kulitnya nggak apa-apa kan? Karena itu di bake, di oven atau nggak digoreng ya. Kentang goreng malah ada kentang goreng yang memang sama kulitnya. Dia tuh memang sama kulitnya, ada kentang goreng yang khusus memang sama kulitnya. Jadi nggak apa-apa dimakan. Kecuali kalau menunya ini di mashed potato, direbus. Kayak saya nih sekarang mau saya rebus, nggak mungkin kita ada kulitnya kan. Makanya harus dikupas. Ini saya mau ini ya, mau saya turn aja ya. Ini biasa nih kalau di kapal tuh bikin kayak gini tuh biasa. Jadi memang ada orang yang tugasnya bikin ginian. Tuh. Ini saya bentuk aja ya. Ini buat art aja sih ntar. Jadi sebagian dari ya jadi biar di piring tuh menarik lah. Ya, nih kan kulit kayak begini, ini digoreng enak. Ini saya nggak buang nih. Tadi goreng enak nih, buat camilan aja ya. Ini kan masih ada dagingnya ya. Ntar saya goreng. Itu enak tuh. Nah ini lagi ya. Satu porsi saya mau bikin 3. Jadi tiga kentang satu porsi. Masalah bentuk resep itu kan gimana kitanya ya, gimana chefnya yang mau bikinnya bagaimana ya, presentasinya bagaimana ya. Ini salah satunya ya begini, saya bikin begini ya. Ini di turn namanya. Kalau di fine dining, restoran fine dining, semua cooknya wajib bisa ini, bisa bikin gini-ginian ya. Jadi kalau misalnya nanti di piring mana tuh nih, misalnya nanti di piring itu jadi bakal begini tuh ya, tuh bakal ada di piring ya. Jadi ntar dimasak jadi seperti ini penyajiannya ya. Di piringnya tuh ada kentangnya. Ini mau saya masak pakai saffron ya. Seperti biasa ya, air masak apapun, pasta apapun kita pakai garam wajib. Itulah udah itulah. Pokoknya intinya biar dia masuk ke dalam ya. Nih. Tadi katanya tebel amat katanya kupasnya. Oh iya, ya makanya yang saya bilang tadi ya. Ini semua ini nanti saya goreng karena kan udah dicuci bersih ya. Kulitnya udah dicuci bersih, saya tinggal goreng ntar buat camilan, bukan buat di sini, buat saya camilan di rumah ya. Ini kalau misalnya teman mau dikupas dulu nggak apa-apa, habis kupas baru di turn kayak gitu diambil. Nanti yang trimmingannya itu direbus, bikin mashed potato apa-apa gitu. Kalau di kapal sih dikupas dulu. Kalau ini kan cuma sedikit ya. Ini saya kasih garam ya. Tuh, biasa. Ada yang nanya tuh saffron. Mahal banget sih, apa bisa diganti yang? Oh enggak. Ini 50.000 ya. Saya udah berapa kali syuting nih. Kemarin kita bikin risotto udang kan pakai ini ya. Tuh, cuman begini doang. Rasanya bagus kok. Saya sebagai chef aja ngakuin, saya kaget beli 50.000 kok bagus. 50 atau 60.000 ya. Beginian doang. Jangan beli yang mahal-mahal yang sampai puluhan juta sekilo, jangan. Ini aja nih. Ya, buat kita mah di rumah begini aja. Nih, dia berbentuk tube kecil ya. Ini saya masukin nih. Saya masukin. Jadi nanti airnya itu jadi kuning dan nanti rasa itunya tuh ada. Lah tuh. Ini udah bau banget nih. Begini doang airnya udah bau. Udah bau saffron ya. Ini kita biarin aja dulu di sini. Jadi itu nanti kentangnya jadi kuning, kentangnya jadi kuning dan baunya bau saffron.
Bukan dibilangnya kalau di menu ditulisnya tuh orang bule-bule tuh jadi bacanya oh apa kentangnya, oh saffron boiled potato. Ya udah jadi potatonya tuh kuning. Nah ini saya masukin ya. Nih saya masukin. Gitu ya, saya masukin. Ini saya rebus aja, apinya kecil aja. Nih bayam. Kita pakai bayam yang gede ya. Ini bayam udah saya cuci bersih. Nyucinya harus dipotong bonggolnya, rendam di kontainer yang gede, diisi air, diaduk-aduk biar dia ngapung di atas permukaan air bayamnya, biar pasirnya semua turun ke bawah. Cuci 2 kali 3 kali nggak apa-apa, bersih ya. Ini udah bersih. Saya mau masak ntar pakai bawang putih. Ya, ini saya siapin dulu bawang putihnya. Nih, bawang putih. Saya siapin aja dulu barangnya. Masaknya sih belum nih. Saya siapin dulu aja. Ini ada yang nanya nih, Gus, kenapa nggak pakai api besar, Chef? Oh. Maaf, ada ngaruhnya. Oh, soalnya biasa pakai api besar. Nah gini, kalau ngerebus yang sifatnya kayak nih ya, ini saya kasih tahu aja sekalian ya. Kalau ngerebus sifatnya kayak apa tuh? Kayak ngerebus brokoli yang hijau, asparagus, green bean segala macam, memang kita butuh airnya panas biar kita bisa pertahanin warna sayurannya tuh misalnya hijau ya harus hijau gitu. Misalnya nggak mau kita kelamaan jadi agak kuning gitu, enggak. Jadi saya juga nggak setuju kalau misalnya ada orang masak sayur dikasih baking soda, enggak. Saya nggak ngajarin itu, saya nggak bakal ngajarin itu. Yang penting apinya panas. Misalnya brokoli, spinat, ya, bayam, green bean gitu ya, buncis segala macam itu memang zucchini yang hijau gitu, dia harusnya panas. Bos kaget, dia bertahan hijaunya, apinya gede ya, langsung diangkat, kasih ke air dingin, rendam ke air dingin ya, langsung dia cooking prosesnya berhenti, jadi warnanya tetap hijau ya hijau gitu. Jadi saya nggak mau airnya dikasih baking soda, itu saya nggak, teori itu nggak ada dari zaman kuliah sekolah juga sampai sekarang pun saya kerja 32 tahun di kapal di hotel kerja nggak pernah ketemu tuh namanya pakai baking soda ya. Jadi itu saya nggak setuju. Jadi cara gitu, blanch air yang panas masukin, blus kaget dia langsung sebentar dicek pakai pisau udah setengah matang, langsung keluarin saring ya, disaring taruh di air es, bus langsung cooking prosesnya berhenti, dia nggak makin mateng. Kalau kita geletakin di luar disaring itu dia lama-lama mateng akhirnya lodoh kan. Nah kita tujuannya dikasih es tuh biar stop cooking prosesnya. Tapi kalau yang model kayak gini, dia itu kita butuh untuk apa yang kita masukin di air itu penetrasi masuk ke dalam ya. Penetrasi itu maksudnya dia masuk ke dalam, jadi dia itu nanti kentangnya itu beraroma saffron sampai ke dalamnya. Kalau apinya gede, kentang pun emang nggak pernah direbus apinya gede, nggak pernah. Dia nggak pernah direbus api gede kalau kentang itu. Beda sama kayak yang saya bilang tadi, brokoli, cauliflower segala macam itu. Brokoli ya, yang hijau-hijau, cauliflower, terus kayak asparagus segala macam. Beda. Ini kentang. Jadi masaknya apinya justru harus sedang, cenderung kecil. Apalagi kalau saya pengen dia ada aroma saffronnya. Jadi pas kamu makan, dia itu rasanya kentangnya rasa saffron sampai ke dalam-dalamnya ya, sampai ke dalam-dalamnya itu rasa saffron. Kalau apinya gede, kentang itu dia hancur jadi bubur bagian luarnya aja, dalamnya sih masih mentah. Jadi apinya harus kecil. Airnya memang harus pakai garam. Masak apapun kayak kita ngebelan sayuran segala macam memang pakai garam kan. Nih ya, saya masukin itu nih ya, krim aja ya. Krim. Ini saya matiin dulu ya deh. Jadi dia sausnya cuma krim sama ini, sama apa, lemon juice. Ya. Nih, pakai lemon juice ya. Nanti pakai butter. Nanti terakhir baru masuk kaviar. Jangan lupa kaviar itu asin ya. Kaviar itu asin, jadi kita nggak boleh ngasih sausnya pakai garam. Ini nggak bakal saya kasih garam karena dia kaviarnya asin. Ini udah masuk ini. Nah, terusnya saya masukin nih ya. Biar ada umaminya saya masukin ini ya, gula sedikit ya. Kalau saya masukin gula itu ya cuman buat ngejar umaminya doang ya, nggak bikin dia manis. Kalau misalnya kebanyakan dia jadi manis ya. Soalnya saya nggak pakai ini kaldu jamur atau kaldu ayam, itu saya nggak pakai ya. Jadi natural aja. Nih, dan nih saya pakai black pepper nih. Oke.
ini base-nya aja dulu ya. Ini baru base-nya doang, dasarnya doang. Jadi rasanya bakal asem-asem seger gitu ya, creamy, namanya cream ya. Ntar kita masukin butter. Ini yang penting udah jadilah, tinggal kita panasin ntar jadi ya. Ini masih kita masak, apinya kecil ya. Cara ngeceknya kalau kentang kayak gini itu dibalik kita pencet bagian bawahnya ya, bagian bawahnya. Kalau misalnya nih saya nusuk bagian bawahnya, kenapa? Karena bawahnya itu nggak kelihatan sama tamu. Nih bagian bawahnya ini masih mentah ya. Ini saya contohin aja ya. Ini kalau begini nih, ini warnanya udah mulai kuning ya, warnanya udah mulai kuning. Kalau saya tusuk begini, nanti di sininya ada bekas pisau. Jadi tamu bisa ngelihat ada pisau saya di situ, bekas saya tojos, tusuk di situ ya. Makanya saya nusuknya di bagian bawah. Nih, saya nusuknya di bagian bawahnya, buat ngecek udah matang apa belum, ya. Jadi nggak nusuk di bagian atasnya. Tuh warnanya udah mulai kuning kan? Nanti itu dipotong itu rasanya rasa saffron, gitu. Nah, sekarang saya mau masak ikannya nih. Kita masak ikannya sekarang ya. Ikan ini saya kasih tahu tekniknya ya, teknik masak ikan ya. Ini penting banget kalau buat teman-teman yang hobi masak ikan yang di pan fried kayak begini ya. Ikan itu kalau kita masak sama kulitnya, ada kulitnya. Ini kan ada kulitnya ya. Itu sebaiknya yang dimasak hanya bagian kulitnya, yang disentuh sama pannya nih. Ini udah nyala nih pannya ya, biasanya nyalain ya. Ini pan apapun, teman-teman dibantu tap-tap layar ya sama share-share ya. Ini harus nyentuh di bagian kulitnya aja. Kita nggak masak dua-duanya. Bagian daging, ini bagian daging ya. Nanti saya kedepannya saya sebut ini bagian daging ya. Ini daging, ini kulit. Kulit ini yang kita masak sampai crispy, sampai dia matang. Bukan bagian dagingnya. Daging ya, kita nggak mau makan daging tapi dagingnya ini keras karena udah dimasak di pan sampai coklat gelap gitu, akhirnya jadi keras bagian dagingnya. Kita butuh dagingnya ini moist tuh ya, masih lembab-lembab gitu, basah-basah, seger gitu ya. Jadi ini nggak boleh kita masak di pan, sentuh di sini ya, paling sebentar doang pas finishing doang, nanti saya tunjukin ya. Nah ini yang kita masak memang harus bagian sininya. Dan terus kalau masak pan, kalau pannya bagus, pede ya teman-teman, pede pannya itu nggak bakal lengket, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kira-kira agak lengket, nggak yakin, keringin aja nih bagian sininya ya. Air itu yang bikin biang kerok dia lengket ya. Ini saya keringin tuh ya, dikit gitu, saya keringin dikit. Nah ini masaknya, kalau misalnya orang-orang bule ya, makanan Eropa begini udah pasti ada masuk olive oil sama butter. Olive oil itu tugasnya buat nahan butter untuk nggak gosong, gitu. Jadi selalu kalau saya, teman-teman ngeliat saya suka masak, di pan itu nyotenya ada olive oilnya, ada minyaknya, ada butternya. Butternya itu tugasnya biar itemnya itu jadi tasty dan berwarna. Minyaknya, olive oilnya tugasnya buat nahan butter itu biar nggak gosong. Itu tujuannya. Ini saya pakai ini ya, pakai olive oil ya, pakai olive oil dikit. Ini saya pakai jadi dua macam ya, selalu dua macam. Olive oil masuk, itu juga masuk butter. Jadi gitu ya teman-teman ya. Olive oil itu tugasnya buat nahan si butternya yang lagi sibuk bikin warna ke dagingnya nggak gosong. Olive oil itu tugasnya buat nahan si butternya yang lagi sibuk bikin warna ke dagingnya nggak gosong. Kita makan ikan itu sebaiknya jangan well done. Kalau well done itu ya boleh dibilang dia sepak ya. Kalau sepak kan nggak enak ya, udah nggak ada nutrisinya juga kali, udah itu ya. Jadi kita lebih baik masaknya tuh masih setengah mateng atau medium well, hampir mateng gitu ya, lebih enak begitu. Nih ya, ini saya masukin nih,
Tuh, ini saya tekan ya. Tuh, ini saya tekan sedikit pakai tangan. Maksudnya itu biar dia permukaan kulitnya nempel dengan pennya. Jadi kulitnya itu bakal lurus, filenya itu bakal lurus, nggak melengkung. Mas, tujuannya salah satu ada robekan kita tadi yang silang di kulitnya itu tujuannya sama, biar dia itu nggak ngegulung. Ya, nih, oke. Kalau misalnya udah aman, saya lepas nih. Tapi saya mau dia bener-bener nempel semua. Kalau teman-teman panas, misalnya begini, kalau saya mah udah kebal ya, udah baal gitu ya. Jadi nggak masalah saya megang-megang gini ya. Kalau teman-teman misalnya panas, pakai apa kayak ini ya? Nih misalnya pakai ini nih, pakai spatula, tekan aja gini. Bukan tekan sekuat tenaga ya, tekan sedikit aja ya. Terus datarin gini, tekan dikit aja. Sebentar aja, jangan bukannya selamanya dipegang gini, enggak. Asal dia udah nurut tuh, wah udah rebahan, udah bobok manis nih, udah posisinya udah enak, ya udah selesai. Nah ini teman-teman lihat ya. Nih kalau saya tunjukin ke teman-teman kalau masak ikan tuh gini nih. Ini lihat teman-teman, lihat putihnya masih di bawah ya, di bawah pen. Ini pennya nih, saya pegang pennya. Pennya ini masih putih. Ini berarti ikannya juga masih putih kulitnya, ya kan? Putihnya ini lama-lama makin naik ke atas tuh, nandain kalau ikannya makin mateng. Kalau ini kan teman-teman lihat ya, ini warna dagingnya masih warna daging asli kan, pink muda ini kan, berarti apa? Mentah kan? Ya udah, ini masih mentah. Tapi nanti lama-lama putihnya ini makin ke tengah, makin ke tengah, lama-lama putih semua. Nanti kulitnya itu jadi bakalan cakep. Ya, kulitnya itu bakalan cakep. Ini saya belum balik karena apa? Di bagian yang paling pinggir ini belum coklat. Kalau udah coklat baru kita balik. Ini pasti masih di bawahnya, di kulitnya belum coklat, makanya saya belum mau balik. Ya. Jadi intinya ikan itu dimakan mentah aja nggak apa-apa. Berarti kayak sushi, sashimi itu kan kita makan ikan mentah ya, nggak apa-apa. Apalagi ikan gini mau dimasak ya nggak wajib well done juga. Kalau well done kering nggak bagus. Nah ini maksud saya ya, ini nggak dimasak ya. Nanti aja pas terakhir kita mau sajiin, baru kita panasin bagian dagingnya ini. Bagian dagingnya, yang ini belum, nggak usah bagian yang dagingnya ya. Yang kita masak hanya bagian kulitnya. Oke. Silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain apa gitu silakan ya, santai aja ya. Nih. Tuh, dia kan nggak lengket ya. Kalau kita pede sama pennya nggak apa-apa, udah. Ini bakal saya balik ketika bagian bawahnya udah mulai ini. Ini teman-teman lihat tuh, putihnya makin ke tengah. Makin ke tengah, berarti apa? Berarti dia makin matang. Ya. Makin matang. Ini kalau saya balik nih, kayak gini nih, kalau misalnya saya balik, nih lihat ya, sedikit lagi deh, nih kalau misalnya saya balik nih, tuh, ya, ini warnanya baru begini doang, belum jadi ya, yang hitam-hitam itu black pepper ya, ini belum jadi, ini belum siap, kita biarin aja. Nah, saya masaknya hanya bagian sininya aja. Caranya nggak kepercik minyak. Oh, enggak. Ya ada sih sedikit-sedikit, cuma kan udah nggak berasa ya, udah baal. Nah, jadi kalau tamu yang biasa ke fine dining itu dia ngerti. itu masalahnya ya. Tamu yang makan di resto fine dining itu di hotel bintang 5 ya, biasanya di lantainya di atas ya, restoran Itali, Prancis yang chefnya bule-bule, itu tamu bule-bule itu kebanyakan ngerti. Dia bakal komplain kalau dia ngelihat dagingnya nih jadi warna coklat. Misalnya saya balik, dibalik. Akhirnya dagingnya ini warnanya coklat gosong gitu juga, komplain tamunya pasti. Dia bilang saya nggak mau kayak begini, gitu. Malah chefnya ntar malah yang ibaratnya ditegor gitu. Kok bikinnya begini? Mereka yang tahu ya, tamu itu masalahnya di situ. Tamu itu banyak yang tahu, terutama bule ya, yang biasa makan di restoran itu. Nih teman-teman lihat nih, yang putihnya ini makin ke tengah kan? Makin ke tengah, lama-lama ini matang semua nih. Ini pinggiran nih pasti yang matang duluan yang pinggir kan. Nah, yang pinggir dulu. Nah, ini kita biarin aja begini. Ya. Nanti pas udah mau pick up, baru kita lanjutin. Ya, kita lanjutin. Ini saya bakal masih terus nih. Ya. Ini saya mau ngecek dulu kentangnya.
Ntar dulu ya. Jadi ini saya biarin aja nih. Nah. Oh, kentangnya udah mulai mateng. Ini saya matiin nih. Ya, ini udah mateng. Soalnya saya tojos nih ya. Saya tojos. Tuh, nggak pakai tenaga pun dia langsung tembus sampai ke tembus sampai ke potnya. Berarti dia udah matang. Ini sudah saya matiin aja, biarin di situ. Ya. Itu biarin aja. Nah, ini udah seperti ini. Nih, warnanya udah pinknya kayak gini. Ini saya angkat. Nih, ini saya angkat. Ini saya matiin. Ini saya angkat. Nih, ini saya taruh begini aja dulu. Nanti pas kita mau finishing, mau pick up, jadi semuanya, mau kita sajiin, misalnya keluarga mau makan nih, bikin set menu, bikin menu kayak gini, mau makan di rumah berlima, semuanya udah siap, baru kita panasin lagi ntar. Baru kita piringin ya. Nah, sekarang saya mau ini nih, masak ininya. Bayamnya ya. Kita simpen, nanti bakal kita pakai pan ini buat manasin lagi ikannya. Nih, ini warnanya masih pink kan? Tuh, masih mentah tuh. Tapi ini sebenarnya makin lama makin mateng dia, makin lama makin mateng. Kan kita nggak cemplungin ke air es ya, dia lama-lama makin mateng nasi. Tapi dia nggak mateng-matengnya, dia nggak bakal bisa matengin semuanya ini. Jadi kita masih ada waktu buat nanti manasin lagi sampai benar-benar panas. Sekarang kita bikin ini ya, bikin bayamnya. Bayam itu favorit, sama kayak kita ya, misalnya ngecak kangkung kayak gitu-gitu apa gitu. Ini favorit nih, bayamnya. Nah kita kalau masalah jumlah banyaknya terserah ya, teman-teman mau banyaknya semana gitu, bayam terserah. Itunya apanya, bawang putihnya. Kadang-kadang orang suka banyak bawang putihnya ya. Nih, ya. Ini udah panas dulu ya. Ini panas. Nih, saya mau itunya. Ini saya pakai kaviarnya nih ya. Ini mereknya ya. Ini kaviarnya saya pakai ini. Jadi memang dia itu apa? Kalau teman-teman mau tahu tempatnya, saya beli gini-ginian kayak gini, saya ada foie gras segala macam. Itu tadi itu aja ya, japri ke saya aja ya, DM ke saya aja ya. Soalnya saya memakai barang-barang gini kayak kaviar ini, semua tuh ati angsa, keong, snail yang Perancis itu semua saya dari distributor ini ya. Ini saya mereknya ini. Udah saya buka tuh kan. Jadi di saus ini nggak pakai garam karena ntar asin. Ini kan asin, kaviar kan asin ya. Nah, ini balik lagi ke sini nih. Ini udah masukin bawang putihnya. Kalau saya senang bawang putih, ini banyak ya kasihnya. Teman-teman misalnya mau dikit aja nggak apa-apa ya. Kalau saya suka bawang putih mah. Nah, ini jangan lupa ya. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya sama share-nya ya. Iya, ini krim ya. Yang ini krim sebelahnya. Yang penting base-nya udah jadinya nanti ya. Soalnya dia dadakan bikinnya ya. Pakai kaviar soalnya. Nah, ini sampai warnanya kecoklat-coklatan. Tuh, udah coklat-coklatan gini masuk. Nyuci bayam jangan lupa kayak tadi saya bilang itu ya. Rendam di airnya sampai itu ya. Sampai ini. Ngapung. Jadi biar pasir-pasirnya turun. Bayam kan gede-gede bohong ya. Dia di letaknya mah banyak, pas udah jadi sedikit. Bayam luar ya? Hah? Iya, bukan bayam yang bulat-bulat yang kecil itu. Nah, di pasar ini bayamnya ini adanya. Kan ada bayam yang kecil yang bulat-bulat tuh ya daunnya, bukan yang itu ya. Lebih bagus pakai gaya bayam yang model gini ya. Di kapal juga macam-macam jenisnya. Ada yang nanya nih. Ganti sayur yang lain bisa? Wah, boleh. Nih ya, saya kasih garam. Apa aja tadi? Merica gitu ya. Terserah ya, teman-teman mau selalu pakai asparagus, ikan-ikan itu cocok ya, pakai asparagus ya. Pakai asparagus cocok. Nih. Oh, ini ditumis pasti ngeluarin apa? Air. Namanya bayam ya. Pasti ngeluarin air.
Gitu. Jadi sayur-sayuran tuh bebas ya teman-teman ya. Teman-teman suka misalnya mau pakai kale, tahu kale ya? Kale juga bisa. Itu kalau misalnya mau namanya di rumah ya. Cuman bayam mau pakai kangkung pun nggak apa-apa. Misalnya mau pakai lettuce dimasak jangan salah ya. Lettuce dimasak tuh ada menunya juga ya. Lettuce yang salad tuh dimasak ada juga ya, di stir fry begini enak-enak aja. Ada menunya itu, lettuce dimasak yang aslinya buat salad ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai green bean, buncis gitu ya, brokoli, terus gitu nggak apa-apa, zucchini, paprika merah, hijau, kuning, bebas. Ya, ini udah matang nih. Waduh, baunya enak, bau bawang putih. Bentar lagi mau plating nih. Ikannya ini saya masukin lagi nih. Ini tinggal saya matengin finalnya. Ini momen terakhir saya mau jadiin. Ini biarin aja nih, kita matengin. Bentar lagi, dia nggak bakal gosong kok. Ini saya ambil nih. Dia warnanya udah ngejreng kuning. Rasanya juga rasa saffron karena memang dia saffron ya. Ini saya taruh nih. Kentangnya satu. Tuh ya. Ini. Ya. Terus ini nih. Bayam ini nih. Bayam ini memang kalau yang lokal, yang kecil, bukan yang kecil tuh, itu yang daunnya kecil-kecil itu banyak kandung air ya. Dia airnya banyak sekali. Ini kalau ini saya tetap aja saya peras tuh. Tetapnya mau saya peras, dia nggak mau ada airnya. Nah, kalau yakin udah nggak ada airnya, baru saya masukin. Nih. Tapi hari itu dimasukin belakangan ya, dia nggak butuh lama-lama, dia nggak boleh dimatengin dia. Jadi pas sausnya mateng, langsung kaviar masuk, langsung dituangin. Nggak boleh lama-lama ya. Nanti saya tunjukin gimana balikin ikannya ini. Yang saya bilang bagian dagingnya nggak dimasak. Ini udah base-nya ya, udah istilahnya dudukannya. Kalau makanan kan selalu ada kentangnya ada ya, karbonya ada, sayurnya ada, proteinnya ada, sausnya ada ya, sama garnisnya juga. Ini saya rasain dulu nih sausnya. Sausnya memang harus rasanya tuh creamy, ada lemonnya, adiknya. Nah, ini rasanya hambar nih, krim cuman lemon, ada tadi umami garamnya sama merica aja ya. Nah, saya metik daun telang nih. Apa nih? Nah, metik-metik dari atas nih. Saya perlu telangnya aja deh, yang kecil ada lagi. Satu ya? Nah ini saya mau buat garnish aja ya. Biasanya saya kemarin-kemarin saya pakai edible flower kan ya. Kemudian ada yang jual. Kalau hari ini saya nggak dapet. Jadi saya nggak pakai edible flower. Tempoh hari kita bikin kan, pakai itu. Ini saya masukin butter. Nih ya. Nah, butter. Dia memang harus ada butternya. Jadi dia kental. Butter itu disebutnya Monte butter. Dia ngentelin sausnya. Ya, ngentelin sausnya. Nih ya, ikan saya balik nih. Ikan kalau udah kayak begini udah cakep. Ini saya balik. Tuh. Ini saya balik. That's it. Lama-lama bawahnya udah mateng. Jadi nggak perlu diwarnain lama-lama, nggak perlu. Ini udah jadi ya. Nih. Ya. Rasain lagi nih. Soalnya udah kebayang dia hanya yang kurang hanya kaviarnya doang. Nih saya rasain nih. Udah seger. Ini udah jadi. Saya mau kasih kaviarnya. Ini kaviarnya saya ambil ya, saya perlu sedikit aja ya. Kalau banyak juga asin dia sih, asin banget ya. Ini hanya saya maju gini doang. Ya, tuh, ya. Kurang dikit lagi, tambahin lagi dikit. Ini saya aduk kaviarnya. Ini langsung saya tuangin aja sini ya. Tuh. Wah, dia sausnya emang cenderung agak banyak. Nih saya pakai kucai. Oh di sini kucainya gini sih ya, nggak ada caifnya, gede-gede banget di kita ya, nggak ada yang kecil, susah banget ada yang kecil caifnya.
Kalau di sana kan saya pakai chive-nya kecil ya, nggak sebesar ini besar sekali. Tapi adanya segini ya. Nih, kasih ini. Dan kalau menu-menu ginian, kalau misalnya di situ ada kaviarnya, wajib ada kaviarnya lagi sebagai garnisnya. Ini kaviar ini bakal saya bentuk ya. Nih, biasa gini nih. Saya bentuk gini aja tuh. Ya. Nah, ini biasa di atas gitu ya. Misalnya Mario begini gitu ya. Tuh. Ini baru dia digarnis. Gitu. Jadi dia ada ya. Itunya pasti ada. Sausnya misalnya kaviar gitu. Kaviarnya pasti ada di atasnya. Dia harus kita bentuk, kita kenal gitu ya. Jadi bentuk kayak kecil gitu, ada di atasnya ya. Tuh. Ini salah satu menu fine dining ya. Itu. Jadi ibaratnya kalau tamu-tamu bule ya udah hafal lah menu-menu ginian yang udah biasa apalagi ya. Itu. Ya, jadi kaviarnya ada, ini saffron potato, saffron boiled potato ya. Sausnya tuh pakai butter, krim sama itu ya. Kaviar. Saya pakai kucai atasnya dan ikannya pakai snapper ya, kakap merah ya.